Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian sehingga malam ini kita bisa kembali hadir dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu dengan kita thalabul ilmi, kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita akan membahas tentang bab yang berkenaan dengan sujud tilawah. Sujud sahwi kita sudah selesai, maka malam ini kita masuk kepada sujud tilawah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Abu Hurairah, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idzas samaa'un syaqqat wa iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, kami pernah bersujud bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam membaca ayat atau surat idzas samaa'un syaqqat. Jadi idzas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulakih. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nah, nanti fama lahum la yu'minun. Jadi di ayat fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian di situ bersujud. Ketika fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Kemudian juga pada surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir surat wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wasjud waqtarib. Jadi dari dua ayat ini atau dari dua surat ini menjelaskan adanya sujud tilawah. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis yang berkenaan dengan sujud tilawah, maka para ulama menjelaskan bahwa ajma'al ulama ala annahu masyru'. Para ulama bersepakat bahwa sujud tilawah itu adalah disyariatkan. Kemarin kita sudah membahas tentang sujud sahwi. Kemudian kita masuk sekarang pada sujud tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Sujud pada saat ketika kita membaca Quran atau kita mendengarkan bacaan orang Al-Quran, maka di sana ada ayat-ayat yang diperintahkan kita untuk bersujud. Sebagaimana dalam surat ini, yaitu di surat apa? Al-Insyiqaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Maka kenapa mereka orang-orang kafir tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan di hadapan orang-orang kafir Al-Qur'an la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Jadi kalau dibacakan Al-Qur'an di hadapan mereka, mereka tidak mau bersujud. Maka kita sebagai orang beriman bersujud. Maka disitulah apa? Yang dikenal dengan sujud tilawah. Atau dalam surat Iqra Al-Alaq yang penutupan atau akhir dari ayat tersebut apa? Wasjudu waqtarib. Bersujudlah. Kita diperintahkan untuk bersujud. Waqtarib, dan mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita apa? Diperintahkan apa? Untuk bersujud. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa disyariatkan secara ijma bahwa kita disyariatkan apa? Untuk bersujud. Yang dikenal dengan sujud apa? Tilawah. An-Nawawi mengatakan ajma'al ulama ala isbati sujudi tilawah. Jadi ulama sepakat semuanya menetapkan adanya sujud tilawah. Dan faqad syara'ahu Allah taala wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mensyariatkan sujud tilawah sebagai apa? Ubudiyatan, sebagai ibadah. Wa qurbatan ilaih, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khudu'an li'azamatihi, dan rasa tunduk kita dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhallulan baina yadayhi, dan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat yang berkenaan dengan sujud atau ketika kita mendengarkan orang yang membaca Al-Qur'an yang berkenaan dengan sujud. Jadi dengan adanya sujud, dengan kita bersujud tilawah, maka itu menjadi ibadah. Kalau ibadah berarti kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qurbatan ilaih, dan dengan kita bersujud berarti kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hamba yang paling dekat, aqrabu 'abdin indallahi aktsaruhum sujudan. Jadi hamba yang paling dekat pada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling banyak sujudnya. Jadi semakin banyak dia sujud, berarti dia semakin pendekatan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala semakin apa? Banyak. Kemudian dengan dia bersujud, wa khudu'an li'azamatihi, dia tunduk di hadapan apa? Allah Subhanahu wa taala karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak sombong dengan apa? Bersujud. Kemudian wa tadhallulan baina yadayhi, dengan dia bersujud dia merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan apa? Sujud tilawah. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa mereka berpendapat bahwa sujud tilawah itu apa? Sunnah. Jadi dia sunnah. Artinya kalau kita tidak bersujud juga enggak dosa gitu. Kenapa? Karena sunnah, tapi kita enggak dapat pahala. Namun ketika kita bersujud tilawah, maka kita apa? Dapat pahala. Makanya kalau kita baca Quran nih, kita lihat nanti di dalam Al-Quran itu ada di akhir-akhir surat itu tulisan gambar kayak kubah gitu. Pernah lihat gitu ya? Kayak kubah gitu ya. Untuk menunjukkan itu apa? Kita diperintahkan apa? Untuk sujud tilawah. Itu ada tandanya gitu. Kayak kubah gitu ya. Kubah atau apa itu ya? Untuk menjelaskan bahwa apa? Kita di situ untuk apa? Bersujud tilawah. Seperti dalam surat Al-Alaq kita apa? Wasjudu waqtarib. Di situ ada apa?
ada gambar ya, gambar hitam itu biasanya. Hitamnya tebal. Biasanya itu apa? Hitamnya apa? Gambarnya tebal itu untuk menunjuki bahwa kita apa? Di situ bersujud tilawah. Kemudian fama lahum la yu'minun wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Maka di situ juga apa? Ada tulisan tebal juga hitam gitu. Gambar apa? Kubah masjid gitu ya. Kubah apa yang di atas namanya? Menara apa kubah itu? Kubah ya. Kubah ya. Kemudian jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat fama lahum la yu'minun, kenapa mereka orang-orang kafir tidak mau beriman? Wa idza quri'a alaihimul qur'an la yasjudun. Dan apabila dibacakan di hadapan mereka Al-Qur'an, maka mereka tidak mau bersujud. Ya. Allah Subhanahu wa taala celak orang yang meninggalkan sujud. Jadi orang yang meninggalkan sujud itu apa? Berhak mendapatkan celaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang kafir, sedangkan orang-orang beriman apa? Hendaknya bersujud. Maka yang terbaik apa? Kita bersujud kalau ada waktu dan apa? Kalau ada apa? Waktu dan kesempatan gitu. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan sujud-sujud dalam Al-Qur'an itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menghabarkan dalam ayat Al-Qur'an tentang sujud sujud kepadanya oleh makhluk-makhluknya. Jadi bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat apa? Ayat Al-Qur'an. Sehingga disunahkan bagi orang yang membaca satu. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an disunahkan. Yang kedua, orang yang mustami', mendengarkan, bukan mendengar saja, tapi apa? Mendengarkan betul-betul apa? Dia simak gitu. Ini apa? Kata Ibnu Qayyim. Sehingga orang yang membaca dan orang yang mendengarkan, ya, ketika membaca apa? Al-Qur'an yang berkenaan dengan ayat sajadah, itu dia pahalanya apa? Dapat sama dengan orang yang membaca gitu. Bahkan orang yang mendengarkan dia apa? Mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jadi kalau kita baca ayat Al-Qur'an apa? Jangan lupa kita bersujud tilawah gitu. Agar kita di samping baca Al-Qur'an juga kita apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam masalah sujud tilawah, ayat Al-Qur'an kadang menggunakan perintah bil amar wasjud waqtarib. Bersujudlah, berarti apa? Perintah. Kadang juga dengan apa? Kabar. Dengan kabar seperti apa? Wa idza quri'a alaihimul Qur'an la yasjudun. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an di hadapan orang-orang kafir, mereka tidak mau bersujud. Ini kabar. Orang kafir itu ketika dibacakan Al-Qur'an mereka tidak mau bersujud. Maka kita orang yang beriman hendaklah kita apa? Bersujud. Dan sujud tilawah itu lebih utama kalau kita apa? Membaca Al-Qur'an dengan kita apa? Sujud tilawah ketimbang kita tinggalkan. Kemudian sujud tilawah, Syekhul Islam mengatakan, pendapat dari sebagian kelompok ulama. Kalau sebagian dari kelompok ulama berarti tidak semua ulama, sebagian mengatakan bahwa tidak disyariatkan ketika kita sujud tilawah itu dengan membaca takbir, sebagaimana kita sholat. Langsung aja habis baca, langsung sujud tidak. Apa-apa, sujud. Ini menurut Syekhul Islam. Dan juga tidak disunahkan juga untuk apa? Memberi salam. Tidak juga disyariatkan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa? Langsung sujud saja gitu. Ini di luar sholat ya. Ini di luar apa? Ini di luar sholat. Kenapa? Karena ini merupakan sunnah yang ma'ruf, yang sudah dikenal oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan umum ulama-ulama salaf melakukannya. Sehingga tidak disyaratkan sebagaimana syarat-syarat salat. Tidak disyaratkan apa? Sebagaimana syarat-syarat salat. Seperti bersuci. Artinya kalau kita baca Al-Qur'an tapi kita tidak megang Quran gitu. Kita tidak megang Quran tapi kita hafal, tiba-tiba apa? Berkenaan dengan ayat sujud tilawah. Boleh kita sujud langsung tanpa apa? Tanpa adanya wudu. Tanpa adanya apa? Wudu. Kenapa? Karena disebutkan oleh kitab Subul Salam sebagai syarah dari Bulughul Maram, pada dasarnya tidak disyariatkan bersuci. Karena tidak ada dalil disebutkan. Karena tidak apa? Ada dalil disebutkan dan dia tidak disebut dengan sholat. Karena yang apa? Yang bersuci itu hanya sholat.
Yang bersujud apa? Hanya salat. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, innallaha la yaqbalu sholata 'abdin hatta yatawadda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba sampai dia berwudu. Artinya ketika dia salat harus apa? Berwudu. Sebab kalau dia apa? Enggak berwudu, enggak sah salatnya. Jamaah sekalian, jadi ini apa? Penjelasan. Kemudian apa yang dibaca dalam sujud tilawah? Disebutkan di sini dibaca pada sujud tilawah apa yang dibaca pada sujud salat. Jadi sujud salat kita bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Riwayat lain mengatakan wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kenapa? Karena keumuman dalil. Keumuman dalil di mana Rasulullah SAW mengatakan ketika turun ayat subhana rabbiyal sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Berarti subhana rabbiyal a'la. Maka kata Rasulullah SAW, ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah bacaan itu di dalam sujud kalian. Artinya kalau kita baca apa? Sujud tilawah, maka bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la. Lalu para ulama mengatakan enggak kenapa-napa kalau kita menggunakan doa-doa yang lain gitu. Bacaan zikir yang lain yang memang ada dalilnya. Seperti apa? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini apa? Salah satu bagian dari apa? Bacaan sujud tilawah. Kemudian ikhtilaful ulama. Ikhtilaful ulama, perbedaan ulama tentang berapa jumlah sujud tilawah yang ada dalam Al-Qur'an. Berapa jumlah sujud tilawah yang ada dalam Al-Qur'an. Nanti di dalam Al-Qur'an itu apa? Ada beberapa penjelasan itu. Pokoknya kalau kita lagi baca Qur'an, ada gambar kubah yang tebal hitam itu, sujud aja tilawah. Kenapa? Sudah dipatok, artinya sudah ditandain oleh percetakan, oleh ulama dengan apa? Melalui percetakan itu. Nah, Abu Hanifah mengatakan 14. Ada 14 ayat yang berkenaan apa? Sujud tilawah. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan 11. Ya. Al-Imam Syafi'i apa? Mengatakan 11. Jadi ini apa? Macam-macam. Ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan 14. Ya. Jadi ada beberapa penjelasan. Tapi paling tidak, ya, kita mungkin ngitungnya bingung ya. Pokoknya yang ada di Al-Quran ada apa? Ada tanda tebal, udah tuh sujud tilawah aja. Kenapa? Karena sudah apa? Ditandain, tinggal apa? Kita sujud tilawah saja. Berarti artinya ulama-ulama apa? Sudah menjelaskannya itu semuanya itu. Namun di sini memang terjadi khilaf. Wahtalafal ulama fi ahkami sujudit tilawah. Para ulama berselisih pendapat di dalam hukum sujud tilawah dari sisi apakah membaca takbir dan salam ketika Allahu Akbar kemudian sujud, atau tanpa begini langsung apa? Allahu Akbar langsung sujud. Jadi ada juga Allahu Akbar sambil duduk kemudian sujud, atau Allahu Akbar langsung sujud kemudian nanti duduk kemudian salam. Apakah langsung saja gitu, nggak pakai takbir, nggak pakai salam, langsung aja sujud gitu? Langsung aja apa? Sujud. Nah ini ada beberapa pendapat, 3 pendapat. Yang pertama adalah annahu yukabbiru lis-sujud. Sesungguhnya diperintah disunahkan untuk bertakbir untuk sujud. Ketika mau sujud, Allahu Akbar langsung sujud. Tapi pakai takbir gitu. Pakai apa? Pakai takbir Allahu Akbar gitu. Wa yukabbiru inda rab'i minhu. Dan selesai takbir, maka Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar untuk duduk. Untuk apa? Duduk. Wa yusallimu. Kemudian setelah itu apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini pendapat pertama. Dan ini pendapat dari yang masyhur, pendapat madhab Imam Ahmad. Walaupun disebutkan di sini tidak ada dalil, karena ibadah itu adalah tauqifi. Yang apa? Harus ada dalil gitu. Harus apa? Ada dalil. Tapi ini pendapat yang disampaikan oleh sebagian oleh pendapat mazhab Imam Ahmad. Sedangkan yang kedua, sesungguhnya tidaklah takbir pada sujud.
Dan juga tidak pada apa? Ketika bangun dari sujud. Dan tidak salam. Langsung aja sujud gitu. Nggak pakai takbir. Nggak pakai apa? Ketika mau bangun dari sujud nggak pakai takbir lagi. Ketika selesai juga nggak pakai apa? Assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Ya. Kenapa? Li'annahu, karena disebutkan di sini ada hadis dari Ibnu Umar. Ya. Ibnu Umar mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepada kita Al-Qur'an. Fa idza marra bis sajadah, apabila membaca ayat melewati ayat yang berkenaan dengan sujud, kabbara, Nabi bertakbir. Kemudian wasajada, kemudian Nabi bersujud. Setelah itu apa? Salam. Tapi ini dianggap hadisnya apa? Dhaif. Jadi yang kedua, pendapatnya adalah apa? Tidak takbir pada sujud dan tidak pada apa? Bangun dari sujud dan tidak salam. Ini pendapat apa? Yang kedua. Yang ketiga adalah annahu yukabbiru idza sajada wala yukabbiru idza qama wala yusallimu. Sesungguhnya ketika dia mau bersujud dia takbir. Allahu Akbar. Tapi ketika bangun enggak takbir. Dan juga tidak salam, cuman saat sujud aja Allahu Akbar gitu. Jadi apa? Ketika takbir saja Allahu Akbar. Dia apa? Bertakbir. Annahu yukabbiru idza sajada wala yukabbiru, dan dia tidak bertakbir ketika bangun dari sujud dan juga selesai tidak apa? Memberi salam, ya. Kenapa? Karena takbir sujud, ya. Li'anna takbir sujud, karena takbir sujud itu ada dalam hadis. Jadi kalau takbir sujud itu apa? Ada dalam hadis. Adapun takbir ketika bangun dari sujud dan memberi salam tidak ada hadisnya. Kata apa? Dan inilah pendapat yang pertengahan. Ini pendapat yang pertengahan dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim itu kalau mau bersujud tilawah pakai takbir Allahu Akbar. Kemudian duduk, udah selesai gitu. Bukan diam aja, kan kadang-kadang ada orang apa? Takbir sujud tilawah apa? Langsung aja sujud gitu kan. Langsung aja sujud. Padahal apa? Ada takbirnya juga gitu. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Jadi artinya apa? Kalaupun kita menggunakan yang pertama, ketika mau sujud kita takbir, kemudian bangun dari sujud kita takbir, kemudian salam, itu juga ada pendapatnya dari Imam Ahmad, pendapat Imam Ahmad. Ada juga yang tidak bertakbir ketika sujud, ketika bangun dari sujud dan tidak bersalam. Pokoknya sujud aja langsung gitu. Langsung ya. Ada juga yang ketika sujud takbir Allahu Akbar, kemudian bangun, udah selesai gitu. Nggak pakai salam gitu. Dan inilah pendapat yang disebutkan wahadal qaulul wasat. Dan ini pendapat yang pertengahan. Artinya apa? Pertengahan ya. Hanya sekedar apa? Takbir saja. Kenapa? Karena memang ketika takbir itu apa? Ada dalilnya gitu. Li'anna takbirus sujud warada fihi hadal hadis. Jadi karena saat takbir mau sujud itu ada dalilnya. Maka inilah yang dipilih oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wallahu a'lam bishawab. Bisa bisa dipahami tentang ini, tiga pendapat ini. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan shod, kan kita ada ayat yang ada surat yang diawali dengan shod gitu ya. Awalnya apa? Shod. Laisat min azaimi sujud. Dia tidak termasuk bagian dari perintah sujud. Jadi ada surat shod ya. Itu tidak termasuk bagian dari apa? Perintah sujud. Ketika kita membaca ini tidak ada perintah sujud gitu. Tidak ada apa? Perintah sujud. Di mana dalam surat apa? Di dalam ayat yang shod gitu ya. Itu di situ wa kharra raki'aw wa anab. Wa kharra raki'aw wa anab. Artinya apa? Wa kharra itu apa? Terperosok ruku dan dia bertobat gitu. Jadi apa? Dia tidak ada perintah untuk sujud. Tapi kata Ibnu Abbas, waqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Namun aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada saat membaca ayat ini. Kata apa? Ibnu Abbas. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jamaah sekalian, ya. Shod, kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an, itu ada ayat-ayat yang diawali dengan al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf satuan.
Seperti nun, qaf, shad. Itu satu huruf. Ada yang 2 huruf. Hamim, Yasin. Berapa huruf? 2 huruf. Ada yang 3 huruf. Alif lam ra. Alif lam mim. Itu berapa huruf? 3 huruf. Ada yang 4. Alif lam mim shad. Alif lam mim ra. Berapa huruf? 4 huruf. Ada yang 5, sampai 5 saja. Kaf ha ya ain shad. Berapa huruf? 5 huruf. Jadi maksimal apa? 5 huruf. Itu yang dikenal dengan al-huruful muqatta'ah. Huruf-huruf satuan yang ada di awal surah. Apa maknanya? Sebagian ulama mengatakan itu merupakan sirrullah fil Quran, rahasia Allah di dalam Al-Quran. Sehingga para ulama tafsir ketika mengartikan alif lam mim atau huruf-huruf satuan, maka ditafsirkan dengan Allahu a'lamu bimuradih. Hanya Allah yang tahu dari maksud ayat tersebut. Jadi kalau kita membaca nun, berarti kita membaca satu ayat tuh. Nun wal qalami wa ma yasturun. Satu ayat itu. Kemudian sebagian lagi mengatakan bahwa itu adalah asma'un. Asma' lis surah. Nama-nama surat. Nama-nama apa? Surat. Wallahu shawab. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa dimulai dengan al-huruful muqatta'ah, Allah Subhanahu wa taala menentang orang-orang Arab kafir Quraisy yang mereka ingin membuat seperti Al-Qur'an. Sehingga ditentang melalui apa? Huruf-huruf satuan gitu. Wallahu shawab, disinilah apa? Pendapat para ulama. Nah, dari hadis ini disebutkan bahwa hadis itu merupakan dalil bahwa sajadah shad itu tidak termasuk bagian dari sajadah. Artinya apa? Tidak ada perintah untuk bersujud di situ. Tapi memang ada dalil yang memerintahkan untuk bersujud. Sebagaimana ayat-ayat yang lain yang berkenaan dengan apa? Sujud. Sehingga disebutkan lagi dalam hadis bahwa ayat ini menjelaskan tentang sifat pemberitahuan tentang Nabi Daud alaihissalam. Di mana disebutkan bahwa Nabi Daud bi'annahu sajadaha syukran lillah. Jadi Nabi Daud itu bersujud kepada Allah karena bersyukur. Wa sajadaha Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam iktidaan bihi. Kemudian Nabi kita bersujud untuk mengikuti Nabi Daud. Jadi para nabi itu banyak bersujud. Jadi pada apa? Nabi itu apa? Banyak bersujud. Untuk apa? Bersyukur. Dan diikuti oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam riwayat lain mengatakan sajadah Daud taubatan wa nasjuduha syukran. Kata Nabi SAW, Daud bersujud karena dia bertobat. Jadi ada orang yang bertobat, lalu apa? Dia bersujud. Makanya kita kan ada yang namanya apa? Salat sunnah taubat. Kenapa? Karena di situ apa? Ada sujud. Gitu. Dan kami, kata Rasulullah SAW, kita bersujud karena bersyukur kepada Allah SWT. Kenapa? Bersyukur kepada Allah SWT. Maka nanti ada yang dikenal dengan sujud syukur. Ya. Jadi apa? Ada yang dikenal dengan apa? Sujud syukur. Namun, bahwa sujud ini, fi sujudiha ala khariji sholah. Dia apa? Tempatnya hanya di luar sholat. Maka itu yang dikenal dengan sujud syukur. Jadi kalau sujud syukur apa? Itu tempatnya apa? Ala khariji sholah. Wa sajada syukru mahaluha khariji sholat. Jadi sujud syukur itu tempatnya di luar sholat. Adapun sujud tilawah, tempatnya di mana? Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ada pernah praktekin belum sujud tilawah di dalam sholat? Hah? Itu di dalam apa? Sholat. Itu biasanya Rasulullah SAW bersujud itu di hari Jumat. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Nah, nanti ada ayat yang innama yu'minuna alladziina idza dzukiru biha kharru sujadan ya wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Kemudian diri lagi, lanjutkan
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an dan sebagainya. Nah, ini apa? Hari Jumat. Dan itu Rasulullah apa? Sering. Jadi sujud tilawah itu dilakukan baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Adapun sujud syukur hanya di luar sholat. Jamaah sekalian, sehingga sujud syukur itu tidak disyariatkan di dalam sholat. Lianna sujud syukri la yusra fi dakhilis sholat. Jadi tidaklah sujud syukur itu disyariatkan di dalam sholat. Kemudian kata Mujahid itu salah seorang sahabat Nabi, tabi'in yang belajar dengan Ibnu Abbas yang merupakan sahabat Nabi. Kata Mujahid, aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, gurunya, tentang sajadah shot. Kan ada shot, nanti di situ wa kharra raki'aw wa anab. Wa kharra raki'aw wa anab artinya apa? Mereka tersungkur berruku dan bertobat, ya. Maka kata Ibnu Abbas, umira nabiyukum ayyaqtadiya bil anbiya. Jadi nabi kalian diperintahkan untuk mengikuti nabi-nabi yang lain. Sebagaimana Allah SWT mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah, maka ikutilah petunjuk mereka. Maka dengan hidayah mereka yang Allah berikan, maka ikutilah mereka. Jadi artinya apa? Ini adalah perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita atau nabi kita untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya dengan bersujud, yaitu dengan apa? Sujud syukur. Kemudian jamaah sekalian, di dalam surat yang lain juga disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi SAW anna Nabi SAW sajada bin najmi, bahwa Nabi SAW bersujud pada surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibuka wa ma ghawa. Itu apa? Di dalam surat apa? An-Najm. Nah, di situ ada sujud tilawah. Disebutkan apa? Ada sujud tilawah. Dan disebutkan lagi dari Zaid bin Thabit bahwa qara'tu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm. Aku pernah membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm. Tapi falam yasjud biha, dan Nabi tidak bersujud. Kalau yang tadi apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersujud pada saat membaca surat An-Najm. Nah, pada saat ini kata Zaid bin Thabit dalam riwayat lain, aku pernah membaca di hadapan Nabi surat An-Najm sama. Tapi falam yasjud biha, Nabi tidak bersujud. Nah, ini menandakan bahwa sujud tilawah itu apa? Tidak wajib, tapi apa? Sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah ketika dibacakan apa? Surat An-Najm tidak apa? Tidak bersujud. Sedangkan Nabi itu apa? Mendengar. Nah, dari sini juga menjelaskan bahwa dalil bahwa orang yang membaca apabila dia tidak bersujud, maka yang mendengarkan juga tidak bersujud gitu. Sama-sama apa? Tidak bersujud. Kenapa? Karena yang baca apa? Enggak sujud gitu. Sebagaimana apa ini. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa sujud tilawah itu apa? Mandub, sunnah. Bukanlah satu apa? Kewajiban. Kenapa? Karena kalau wajib, maka pasti Zaid bin Thabit akan mengingkari kenapa Rasulullah meninggalkan gitu. Untuk tidak bersujud. Ya. Maka apa? Itu menandakan bahwa sujud tilawah itu apa? Sunnah. Jamaah sekalian, al-hadits la yasluhu dalilan li syai'. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya bersujud dalam sujud tilawah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kalau ada sujud tilawah kita amalkan. Kita amalkan sujud tilawah. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita menjadi hamba yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersujud apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita apa? Beribadah. Kita bersujud tilawah apa? Beribadah dan kita dapat pahala. Dan yang ketiga, kita kurbatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba yang paling banyak sujudnya. Dan yang ketiga adalah
Kita tunduk terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita apa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa? Rendah gitu. Allah Maha tinggi. Karena ketika kita bersujud kan anggota kita yang mulia yaitu jidat. Jidat sampai kening nih. Kening kali ya atau jidat. Ini jidat hidung kita letakkan di bumi yang setiap hari diinjak-injak orang. Ya. Untuk menjelaskan bahwa kita apa? Sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersujud, tazallulan, kita betapa hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang banyak sujud itu orang yang dia itu tidak sombong, dia tidak angkuh. Kenapa? Karena Allah Maha besar. Ya. Karena dia rendah. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya udah isya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa amalkan nih. Jadi kita dapat ilmu lalu kita amalkan nanti. Lagi baca Quran, ya. Lalu ada apa? Ada gambar atau tulisan yang ada apa? Yang kerang tuh, tahu gak kerang, Pak? Yang hitamnya, Pak, hitam tuh gambar kubah, maka di situ apa? Kita bersujud tilawah untuk kita amalkan. Ya. Kita tutup subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.